low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan membahas masalah pembuangan air bosku. Soalnya itu kemarin ada yang bertanya, ya mungkin karena belum tahu, maksudnya itu belum pernah budidayakan gurame, jadi melihat kolam seperti ini tuh bosku bertanya, kira-kira tuh kalau hujan deras apa enggak meluap airnya. Ini akan saya jelaskan sekalian. Ini nanti kita tunjukkan bosku pembuangan untuk kolam biar kita enggak melakukan sipon atau sedot kotoran bosku. Jadi secara otomatis nanti bosku itu sudah enggak usah nyedot kotoran yang pakai spiral, itu enggak masalah aja. Jadi saya itu memang enggak pernah itu melakukan sipon atau sedot kotoran yang tanpa mesin itu, yang pakai spiral itu. Soalnya sudah saya bikin model buangan bawah bos. Makanya saya sering mengatakan dibuang air bawah, dibuang air atas itu seperti apa. Nah nanti ini akan saya jelaskan khususnya bagi yang kesibukannya itu lumayan gitu, jadi tidak terlalu di kolam, tidak terlalu lama-lama. Kalau saya itu kan memang selain di budidaya ikan gurame, saya juga punya pekerjaan lain, makanya saya setel biar saya itu tidak melakukan sipon itu bagaimana saya atur. Tapi sebelum itu bosku tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Nah ini semuanya itu tiap pagi itu paling tidak 1 jam 2 jam bosku itu saya kasih air masuk seperti ini semua kolam nih bosku. Nah ini kalaupun nanti meluap, maksudnya tuh airnya terus mengalir walaupun hujan, dia akan meluap. Soalnya kita kasih kontrol bosku ya. Ini sekalian nanti mungkin bisa buat acuan bagi para pemula yang mau bikin kolam bosku. Kalau masih kecil tuh biasanya itu saya buat kontrol buangan atas seperti ini bosku ya. Dan ini walaupun hujan itu deras, air itu tidak akan meluap bosku, soalnya sudah ada kontrol yang ini. Ini airnya kalau hujan deras ataupun kita geledek terus, dia itu akan keluar lewat kontrol ini, makanya tidak akan meluap seperti yang dipikirkan sama teman-teman yang mungkin belum pernah buat kolam. Kalau yang sudah bikin kolam tentu lebih sudah tahu lah. Nah ini kalau ikan kecil biasanya itu saya buat kontrol seperti ini. Jadi kalau ikan kecil kan polusi di bawah itu amonia itu belum terlalu banyak, soalnya makannya masih sedikit. Jadi saya buat kontrol di atas seperti ini. Jadi kalau meluap yang keluar itu air yang atas, soalnya yang bawah itu masih belum terlalu kotor. Tapi kalau ikan sudah mulai besar gitu ya, sekitar kalau umpamanya ikan 3000 itu jatahnya kan sekitar 70 sak, 60-70 sak itu sudah habis 50%. Nah ini sudah habis 50% itu pasti kontrolnya itu nanti akan saya buat di bawah bosku lah, seperti ini. Ini kelihatannya kalau yang enggak tahu, airnya kan sudah mepet ya. Kalau hujan deras apa enggak meluap, yang jelas ya enggak akan meluap, soalnya ada kontrolnya di sini bosku. Nah ini bagi orang yang mungkin kesibukannya lumayan tuh bisa dibuat seperti ini bosku. Enggak usah kita itu nyedot pakai spiral, enggak masalah. Paling enggak itu nanti biasanya itu ya 1 minggu atau 2 minggu sekali kita kurangi air bawah. Kalau yang ini walaupun digerojok bosku sampai itu sana sampai penuh hujan deras, itu nanti akan meluapnya di sini. Nah itu nanti yang keluar itu bukan air yang atas itu, soalnya ini kontrolnya kan di bawah. Jadi pembuangan di bawah itu saya kasih sarangan
kalau bisa itu sarangannya lubangnya besar-besar biar kotoran yang di bawah itu bisa ikut kesedot bosku. Kalau yang nanti sarangannya itu terlalu kecil, kotorannya nggak ikut kesedot. Makanya kalau posisi seperti ini biasanya itu sudah posisi ikan sudah besar itu saya kasih pembuangan seperti ini. Lah ini gunanya itu nanti juga begitu. Kalau umpamanya bawah sudah kotor, biasanya kelihatan bosku. Makanya kemarin ada yang bertanya itu bosku, ikannya kok sulit makannya, nafsu makannya berkurang. Alternatifnya itu banyak. Selain mungkin juga pakannya terlalu over, jadi makannya, gairah makannya itu berkurang, juga terkadang masalah air itu kalau sudah kotor itu biasanya ikan juga makannya berkurang bosku. Biasanya kalau saya itu kelihatan makannya sudah berkurang, maka ini akan saya buang air bawah. Nah, ini pembuangan yang kolam yang satunya tadi bosku. Walaupun meluap sampai hujan deras yang itu juga tidak akan meluap bosku, ada kontrolnya. Nah kalau ingin membersihkan yang bawah bosku, ini kan yang ini kolam yang ini bosku, jadi ini saya kasih sarangan bawah, sarangannya itu lubangnya besar-besar, yang penting ikannya itu tidak ikut, soalnya kan ikannya kan sudah besar, yang tujuannya itu biar kotoran itu ngikut. Nah, nanti kalau mau umpamanya mau ngambil kotoran yang besar ya tinggal ini aja nih, langsung dicabut ini bosku. Ini kalau dicabut ini airnya jelas. Nah, itu yang keluar kotoran bawah tuh bosku, air bawah. Makanya airnya itu hitam, soalnya yang keluar air yang bawah. Tapi kalau yang dipakai kontrol yang di atas seperti yang itu yang keluar jelas air yang atas. Tapi kalau saya itu biasanya kalau ikan sudah besar, tetap saya model yang seperti ini. Soalnya saya tidak pernah sipon, saya tidak pernah sedot pakai spiral bosku. Metodenya cuma seperti ini. Nah ini yang keluar air bawah. Posisi seperti ini dilakukan itu paling tidak kalau ikan besar melihat kondisinya, kalau memang makannya itu sudah tidak bernafsu, ini bisa dilakukan. Nanti bosku bisa menguranginya itu paling tidak ya 30% atau 40% airnya bosku. Ini kita tutup dulu bosku, soalnya suaranya masuk. Nah, posisi seperti itu bosku bisa dilakukan kalau sekiranya itu airnya sudah kotor. Biasanya itu tanda-tanda ya dengan ikannya itu makannya sudah enggak begitu bernafsu, itu biasanya itu airnya itu sudah kotor bosku. Jadi bosku bisa melakukan hal semacam itu tanpa harus sipon atau menyedot pakai spiral. Tapi untuk konstruksinya kolam bosku, makanya kalau kolam itu prinsipnya yang jelas itu mencari air dan membuangnya itu lebih mudah mencari kalau di daerah saya. Kalau mencari air, setiap tempat kita bor itu keluar airnya nanti disedot pakai pompa listrik, itu pompa air listrik. Tapi kalau membuangnya kita tidak pikirkan membuangnya kemana, itu nanti kita akan sulit. Makanya kita buat itu kolam yang jelas harus ningkring ke atas, jadi banyak ke atasnya daripada ke bawahnya bosku. Jadi biasanya kalau model kolam tanggul seperti ini itu bosku gali sekitar 30 cm itu sudah cukup untuk tanggulnya bosku. Jadi posisinya kolam itu naik ke atas dari permukaan tanah ya, paling nanti kalau digali 30 cm kemungkinan ya kalau kita bersihkan atau kolamnya ya airnya masih 30 cm itu. Cuman kalau di sini kan kebetulan nih sebelahnya itu sawah bagus, jadi ini bisa langsung bersih. Soalnya ini dasaran sama tanah yang di sini itu sama, dasaran kolam sama tanah yang di sini itu sama, makanya bisa bersih. Kalau enggak begitu biasanya itu ya nanti tetap sisa paling enggak
30 cm atau 25 cm sebatas bosku menggali tanahnya itu. Makanya ini semuanya akan dibuat ningkring, yang tujuannya seperti itu bosku. Atau kalau mungkin bisa dibuat pembuangan 2 juga tidak masalah bosku. Jadi nanti satu kolam itu pembuangannya dibuat 2, yang satu untuk kontrol atas, yang satu untuk kontrol bawah. Tapi kalau saya itu biasanya memang saya buat satu buangan, nanti kalau ikan besar itu ya langsung saya kasih kontrol yang di bawah gitu aja. Nanti kalau ikan masih kecil, kontrolnya saya kasih kontrol atas. Ini kalau kontrol atas itu bosku, berarti bosku itu kasih kontrolnya itu di dalam kolam, yang kontrol buang air atas. Tapi kalau yang buang air bawah bosku, kasih kontrolnya itu ya berarti di luar kolam seperti ini bosku. Nah, ini soalnya yang di sini kan di dasaran, kalau yang di sini itu di dasar kolam, makanya kontrolnya itu ada di luar kalau yang untuk membuang dasaran kolam. Jadi bosku ndak usah repot-repot untuk terjun ke kolam apa gimana, ini langsung dijebol saja, tadi keluar airnya seperti itu bosku. Nanti 30% atau 40% lah sambil air dijalankan itu. Kalau yang sana itu air dijalankan bosku, otomatis kotorannya itu kalau dibuat miringnya ke sini, rata-rata ke sini bosku. Makanya kita itu tidak perlu sipon seperti kolam-kolam yang tiap berapa minggu sekali katanya disedot sama spiral. Kita tidak pernah lakukan itu. Memang sudah kita atur supaya kita tidak melakukan sedot pakai spiral. Ini lebih mudah bagi para bosku. Tapi ini dari awal konstruksi kolam itu harus sudah ditata rapi bosku. Nanti kalau dari pertamanya itu sudah ditata rapi tentang kemiringannya, nanti yang jelas lebih enak ke depannya. Jadi sebelum memulainya itu dipikirkan dulu konstruksinya. Jadi untuk semua kolam ini saya tidak pernah melakukan sipon seperti yang mungkin teman-teman yang lakukan. Saya memang dari dulu tidak pernah bosku. Mungkin ya nanti kalau cuman mau dipanen gitu aja, nanti biasanya kalau mau itu ya saya lakukan sipon, kalau enggak ya enggak masalah. Biasanya jarang lah, biasanya itu sehabis panen cuman saya lakukan pembersihan. Sebelum itu ya cuman saya model begitu. Jadi air itu kalau sudah bawah polusi bosku nanti dikurangi seperti itu, 30% gitu aja, enggak usah banyak-banyak, atau 40% dilakukan paling enggak ya. Kalau memang ikannya sudah besar, 1 minggu sekali enggak masalah. Kalau ikannya masih di bawah belum begitu besar, artinya itu makanya baru 50% dari jatah, itu ya bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, biasanya tidak masalah. Dengan mengurangi air bawah, yang jelas polusi itu nanti akan sangat berkurang dan ikan itu akan normal terus. Makanya bosku, beda dengan yang pembuangan di atas seperti yang satunya tadi. Kalau yang satunya tadi yang biar itu digerojok air terus menerus, itu yang keluar juga air yang atas, tidak akan mengurangi polusi atau kotoran di bawah. Beda dengan yang dikasih kontrol di bawah seperti tadi, kontrol yang untuk pembuangan air bawah tapi kontrolnya itu dikasih di luar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para bosku. Yang jelas kemungkinan untuk ikan itu kok susah makannya biasanya terjadi juga seperti itu. Di air itu sudah kotor, kalau kita itu melakukan sipon terkadang itu gimana ya, saya sendiri kalau sedot pakai spiral itu terlalu sering juga takut ikannya itu malah stres. Makanya saya atur seperti ini tuh, kita tanpa mengacak-ngacak kolamnya, tanpa kita terjun ke kolamnya, jadi ikan itu akan lebih tenang. Tapi kalau kita sedot spiral, yang jelas kita akan terjun ke kolam. Kalau itu sering dilakukan, ikannya juga kacau nanti bosku. Biasanya pengalaman teman-teman itu seperti itu. Jadi di model seperti yang saya bilang tadi sudah cukup. Yang penting penggerojokannya itu tiap hari kita rutin, paling tidak 1 jam atau 2 jam lah. Nanti kalau pas untuk mengurangi air yang 30% atau 40% itu nanti dipulkan. Kalau ini kan pompa air itu saya pecah bosku, jadi cuman saya untuk nambah-nambah saya pecah menjadi 4-5 kolam satu pompa itu lah. Nanti kalau memang pas membuang air yang bawah ya saya fokuskan untuk kolam di sini, yang di
buang yang sini ya saya fokuskan di sini, makanya airnya tuh besar, kotorannya tuh bisa larut ke ujung sana. Soalnya ini posisinya memang dibuat konstruksinya itu miring ke sana bosku, jadi kotorannya itu nanti akan keluar. Oke bosku, sementara itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Bagi yang belum paham mungkin bisa langsung chat di kolom komentar, insya Allah kita akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Akhirnya tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.